Halo semuanya, balik lagi nih sama gue. Oke guys, jadi pada video kali ini gue bakal bikin tutorial singkat bagaimana sih caranya membuat 3D chrome effect di Adobe Photoshop. Nah, buat kalian yang belum tahu tampilan 3D chrome effect itu yang seperti apa ataupun bentuknya tuh kayak apa sih gitu. Nah, kurang lebihnya seperti ini guys. Nah, itu dia guys tampilannya. Seperti apa cara bikinnya, terus tahapannya seperti apa, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, ini dia lembar kerjanya udah gue bikin. Untuk dimensinya kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian teks bisa memanjang ataupun vertikal gitu. Itu tergantung kalian aja lah. Nah, gue ambil contoh menggunakan logo dari Mercedes-Benz. Nah, ini dia. Logonya sudah gue siapin biar cepet. Kita coba resize dulu, tekan Alt biar nggak ke stretch. Kita enter. Nah, kita coba rubah warnanya. Caranya seperti apa? Kita langsung ke effects atau FX, langsung ke color overlay. Nah, kita langsung rubah semuanya, rubah ke warna abu guys, biar lebih enak nanti ngerubah si efeknya. Oke, setelah itu kalian rubah ke convert to smart object biar gampang diedit lagi. Lalu kemudian kalian ke blending option. Nah, blending option itu kalian bisa lewat tadi atau klik kanan lalu ke sini, sama aja sebenarnya. Setelah itu yang paling pertama kalian pilih ini bevel and emboss. Setelah itu kalian klik lagi, terus ini pilih ke inner bevel. Setelah itu nah kalian tinggal rubah-rubah ininya nih, kalian rubah ke sini, kalian sesuaikan aja ininya. Nah, ini kelihatannya masih agak aneh ya karena ininya belum dirubah. Nah, kita rubah ke sini seperti itu. Kita agak zoom dulu, seperti ini kurang lebihnya tampilannya. Kita pas-pasin ininya ya, jadi kalian nanti tinggal sesuaikan aja seperti size dan sebagainya. Nah, kita zoom out dulu biar kelihatan. Nah, untuk besarannya kalian kira-kira aja, gua ambil contoh seperti ini. Nah, ini buat contoh aja ya, kalian sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Ini mungkin kita tambahkan 5 atau berapa. Sebenarnya untuk efek seperti ini pada dasarnya hanya menggunakan bevel and emboss, ditambahkan inner glow dan sebagainya. Nanti kita lihat tahapan selanjutnya seperti apa. Oke, untuk yang pertama kita cukupkan segini dulu, kita oke. Nah, setelah itu kalian smart object lagi, convert to smart object. Soalnya biar kita timpa efek yang sama. Kita ke sini, blending option, seperti tadi lagi bevel, cuman sekarang kebalikannya. Kalau tadi inner bevel, sekarang outer atau yang keluarnya. Nah, untuk yang keluar, untuk depthnya jangan terlalu banyak, kalian sesuaikan saja. Bisa ambil 100 kah atau 50, gue coba ambil 50. Nanti kalian bisa atur lagi. Nah, untuk size nya kalian bisa kurangin. Nah, untuk gloss contournya kalian rubah ke yang ini. Nah, ini biar kelihatan seperti ini guys. Nanti kita coba kurangin lagi biar nggak terlalu ngeganggu, jangan terlalu besar. Nah, ini depthnya kita tambahkan mungkin jadi 100. Sebenarnya ini tinggal kalian atur-atur aja sih, angkanya kalian sesuaikan dengan bentuk dari logo yang pengen kalian rubah, jadi nggak ada patokan khusus. Setelah itu kalian langsung aja, nggak usah di smart object lagi, ke inner glow. Nah, inner glow ini kalian opacity-nya usahain jangan terlalu tinggi juga biar nggak terlalu ngeganggu. Kemudian untuk blending mode-nya kalian pakai screen. Untuk ke bawahnya tinggal kalian atur-atur aja. Nah, gua ambil contoh dengan angka seperti ini. Ini sebenarnya tergantung kalian aja mau angka berapanya. Setelah itu inner glow udah, ini masih satu kesatuan, jadi langsung ke gradient overlay.
setelah itu, nah ini color burn jangan lupa. Nah ininya kalian pilih ke sini, pilih yang ini ya. Nah pilih yang ini. Terus untuk color ininya disetting seperti ini, posisi putih di tengah. Nah ini biar mudah aja nanti ngontrolnya. Setelah itu angka-angkanya mungkin nggak terlalu banyak rubah di sini, kalian tinggal oke aja. Nah setelah itu kita coba kita resize dulu biar agak enakan ya lihat detailnya. Enter. Sebenarnya ini udah hampir tahap akhir. Kalian ke sini, terus kalian pilih curves. Kenapa nggak langsung Ctrl M aja bang? Kalau Ctrl M nanti efeknya nggak bisa kalian rubah-rubah lagi, alias sudah nyatu gitu. Nah untuk di tahap ini sebenarnya kalian atur-atur aja karena ini disesuaikan dengan segimana gelap dan terangnya logo yang kalian sedang kerjakan. Jadi gua nggak bisa ngasih patokan pasti angka-angka input dan outputnya harus berapa. Jadi kalian sambil coba-coba aja dan sesuaikan dan balik-balik lagi. Nantinya juga gimana selera kalian aja. Jadi gua hanya ngasih tahapannya soal angkanya dan input outputnya bisa kalian sesuaikan gitu ya guys ya. Nah seperti ini gua ambil contoh seperti ini. Ini mungkin turunin lagi lah biar nggak terlalu over. Segini mungkin ya. Udah, setelah itu kalian duplicate si efeknya, Ctrl J. Nah ini langsung double kan. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kita coba seperti ini, seperti ini. Nah ini pun kita bisa sesuaikan kembali. Nah, misalkan kalian tambah-tambahkan lah atau kurang-kurangin, itu balik lagi sesuai selera aja. Jadi nggak ada aturan bakunya harus seperti apa. Ini hanya untuk mempertegas aja. Kalian butuhnya angka segimana ya. Oke, sambil kalian atur-atur aja ininya. Nah seperti itu kurang lebihnya. Nah ini jangan lupa agak ke bawah. Oke, seperti ini. Nah setelah itu ini misalkan kalian rasa ini udah cukup nih segini nih, kalian bisa atur juga di sini opacity-nya. Nah misalkan tadi terlalu gelap tuh, kalian bisa atur. Nah kalau kalian merasa ini wah ini terlalu gelap nih, kalian bisa rubahnya di sini guys. Kita ke gradient map lagi karena yang tadi kan belum dirusak ya. Nah ini tuh kalian atur-atur di sini. Tadi kan hilang tuh, hilang kan. Nah itu berarti si angkanya terlalu gede untuk si gradient ke hitamnya. Jadi yang bagian gelapnya atau shadownya jadi over gitu loh. Nah kalau segini kan lebih enak dilihatnya ya, ininya nggak terlalu gelap. Nah kalian tinggal atur-atur aja, mungkin 21 atau 20 berapa. Oke, kayaknya gedean juga sih 19 kali ya. Nah oke segini. Nah kalian tinggal di sini atur lagi, tambah-tambahin aja di sini. Oke, kalian opacity-nya naikkan lagi. Nah seperti itu guys. Oke, sebenarnya dari tahapan ini udah beres semua. Tinggal kalian tambahin efek flare. Nanti cara seperti apa nanti gua kasih tahu. Ini kita bikin convert to smart object dulu biar nyatu semuanya. Nah ini kan tadi masih ada kayak bergerigi ya sebelah-sebelahnya, yang sebelah sini. Nah pas ketika kita udah itu langsung hilang alias menyatu, sebenarnya ngeblend aja itu. Oke, setelah itu ini jangan ikut berarti tadi kelupaan, sorry. Ini kita unhide dulu, kita merge layer. Cara seperti apa? Merge dulu ininya, langsung merge. Oke, langsung hidupin ininya. Nah seperti ini guys. Nah gue udah nyiapin contoh background ya biar enak aja dilihat seperti ini kurang lebihnya. Kalian bisa tambahkan mungkin drop shadow. Kalian kesini aja drop shadow. Nah kalian tinggal atur-atur aja nih. Untuk drop shadow standar lah ya. Tinggal kalian distance dan sebagainya kalian atur-atur aja. Kayak misalkan si angle-nya juga kalian bisa atur, opacity-nya juga bisa. Itu kalian tinggal sesuaikan aja.
sama selera kalian. Nah ini biar nggak terlalu terlihat seperti tempelan ya kan ya. Oke, setelah itu kalian tambahkan efek flare. Nah gua ambil di sini ada beberapa gambar. Sebenarnya ini harusnya bayar, cuman ini gua dikasih ataupun dapet sampelnya. Yang harusnya ini semuanya PNG, tapi karena ini gratisan jadi ya isinya JPEG. Kita coba taruh di atas ya. Nah ini kan nggak nyatu nih, gimana nih caranya? Apa harus diseleksi? Ya tentu tidak dong, kita resize dulu. Kalau diseleksi mah nggak akan rapi karena cahaya atau flare. Terus caranya seperti apa? Caranya kalian rubah di blending modenya ke screen. Nah seperti ini tuh, jadi dia tuh ngeblend sama screen yang di bawahnya. Kalian tinggal atur-atur aja nih untuk posisinya. Tentunya jangan ngaco juga ya naruh posisi ini terus ditaruh di sebelah yang gelap, kan nggak masuk akal. Dia kan harusnya posisinya di bagian yang terang. Nah seperti ini. Untuk merubah warnanya ini kan biru, kalian bisa tinggal Ctrl U, dirubah aja nih di hue-nya. Tuh bisa biru, wah bisa jedak-jeduk tuh warnanya tuh, ganti-ganti ungu, whatever kalian yang sukanya, yang gimana aja ambil aja tuh. Gua lebih prefer ke warna yang tidak terlalu lebay. Nah itu guys, jadi gua ambil warna ini aja. Untuk warna misalkan kalian lebih suka warna yang ke oren-orenan atau warna yang ke biru-biruan, itu kalian atur-atur aja. Nah setelah itu kalian tambahin aja di sisi-sisi yang lain seperti ini, misalnya di sebelah sini, lalu kalian tambahkan lagi mungkin di sini. Nah untuk penempatannya kalian bisa atur aja sesuai keinginan kalian, jadi kalian bisa taruh di mana aja lah, itu bebas. Nah mungkin satu lagi di sini ya, kita cobain guys, kita lebarin. Nah untuk cahaya bisa kalian stretch aja sesuka kalian lah, karena dia nggak akan terlihat gepeng atau enggaknya. Namanya juga cahaya, masa gepeng. Kan lucu ya. Nah ini kita taruh di sini buat sampel aja. Kita ambil tadi kurang benar ngopinya, kita kecilin untuk yang bagian sebelah sini biar ada sedikit balance. Nah seperti ini guys kurang lebihnya ya. Nah untuk penempatan cahaya dan sebagainya ataupun background, kalian misalkan mau lebih gelapin biar lebih enak dilihatnya, itu terserah kalian mau seperti apa. Gua hanya ngasih tahu sampel dari tahapannya, jadi kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah itu dia guys untuk tahapan ataupun cara membuat 3D chrome effect di Adobe Photoshop. Buat kalian yang mungkin masih bingung ataupun ada yang tadi gua kelewat atau kecepatan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai beres. Kalau yang sampai beres, jangan lupa subscribe, like, komen, ataupun share kalau dirasa video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.